Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk sama-sama mempelajari ilmu agama, memperdalami kembali ilmu-ilmu tentang keagamaan ini. Wabil khusus pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan perdana kemarin kita sampaikan bahwasanya apa sih kira-kira manfaat kita mempelajari sirah nabawiyah. Tidak mungkin atau tidak perlu saya ulang kembali karena sudah kita catat pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan coba kupas mulai dari awal kitab ini, meskipun tidak secara utuh semuanya saya baca, karena kalau saya baca semuanya antum tidur, bosan otomatis. Maka saya ambil yang poin-poin penting saja yang insyaallah kita akan jadikan pembahasan pada kesempatan kali ini. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, beliau memberikan pembahasan di antara awal pembahasan dari kitab ini, berbicara tentang kondisi dan keadaan masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam itu datang. Bagaimana kondisi dan keadaannya, maka tidak lepas akan kita bahas nanti dari sisi atau 4 poin besar ya. Yang pertama, kita akan coba berbincang-bincang tentang kehidupan keagamaan masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam datang. Jadi dilihat dari sisi bagaimana sih beragamanya mereka orang-orang Arab sebelum Islam datang. Kemudian kita akan lihat juga tentang bagaimana kehidupan sosial mereka. Begitu pula tentang permasalahan akhlak yang ada pada diri mereka. Apakah semuanya tercela gitu ya? Kita akan lihat nanti. Atau ada sesuatu akhlak, kepribadian, karakter orang-orang masyarakat Arab jahiliyah yang ternyata juga diakui oleh Islam. Nah, kita akan berbincang itu nanti. Dan yang keempat tentang bagaimana kondisi dan keadaan perekonomian mereka. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang pertama kita akan bahas dari sisi bagaimana keagamaan orang-orang Arab atau masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam datang. Asalnya, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, orang-orang Arab ini bagaimana kondisi keagamaan mereka? Dasarnya mereka ini dulunya Islam. Mereka adalah kaum muslimin. Kok dikatakan muslim? Kita lihat mereka ini kan dari kalangan orang-orang yang pernah didatangi Nabi. Siapa di antaranya? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi kalau berbicara dahulu, orang-orang terdahulu mereka muslim, karena Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tetapi beliau adalah seorang yang lurus dan tunduk, yaitu muslim. Bukan pelaku kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian puncaknya pada zaman Nabiullah Ismail alaihissalam, karena Nabiullah Ismail alaihissalam punya pasangan dari bangsa Arab, yang puncaknya nanti lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga pada dasarnya mereka ini beragama sebagaimana agama terdahulu, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga tidak semuanya ditinggalkan. Makanya kalau kita lihat orang-orang Arab sebelum Islam datang, ada aktivitas keagamaan mereka, ada haji, ada umrah, mabit juga demikian, ada di Musdalifah, ada juga di Mina, dan seterusnya dan seterusnya. Semua aktivitas ini sebelum Islam datang tetap mereka laksanakan. Hanya begini Pak, nah ini jadi poin penting bagi kita nanti, catat ini. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak usah buat-buat, ini masalah nih. Yang terjadi kan mereka akan ubah-ubah, itu masalahnya. Nanti tidak mereka mulai lagi aktivitas untuk ihram di tempat-tempat yang sudah ditetapkan. Tidak lagi mabit, tidak lagi melakukan aktivitas sebagaimana dilakukan oleh orang-orang terbaik masa lalu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam. Termasuk juga tata cara ibadah hajinya. Mereka bongkar pasang pakaian-pakaian mereka. Mereka tawaf dalam keadaan tidak mengenakan pakaian. Ini masalah. Ini buat-buat namanya. Kita akan lihat bahwasanya orang-orang terdahulu tetap ada tuh sebagian aktivitas-aktivitas keagamaan yang berasal dari orang terbaik masa lalu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi sudah mulai terjadi pergeseran tata cara ibadah mereka. Kenapa? Mereka buat-buat, tambahin, kurangin sekehendak hati mereka. Nah, karenanya para jamaah sekalian, poin penting di sini kita juga demikian hari ini. Jangan ngubah-ngubah syariat yang sudah ada. Enggak usah nambah-nambah, enggak usah kurang-kurangin. Kalau begitu, ya begitu. Kalau ada syariatnya, laksanakan. Enggak ada, enggak usah buat-buat. Bahasa gampangnya, perkara baru dalam agama. Bid'ah. Meskipun dipandangkan hasanah, Ustadz, ini yang masalah nih. Dianggap baik. Nanti kita lihat. Sehingga ada tercetus seorang manusia yang bernama, ini sangat masyhur ya, di mana Amr bin Luhai, ini dari suku Khuza'ah, ceritakan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarak dalam kitabnya ini. Amr bin Luhai ini orangnya sangat baik, kaya raya, suka berderma, orangnya baik. Begini Pak, banyak sekali hari ini termasuk kaum muslimin, kalau sudah melihat orangnya kaya raya, suka berderma, orangnya baik gitu ya, suka bantuin orang, biasanya langsung diangkat menjadi sesepuh, menjadi apa gitu ya. Sampai hari ini Pak, kebanyakan kita begitu. Karena memandang orang ini baik, apalagi berduit gitu loh. Terjadi apa pada bangsa Arab masa itu? Orang Arab Pak, belum pernah melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala masa itu. Belum ada Hubal, belum ada Manat, belum ada Lata, belum ada Uzza di masa itu. Sampai datang nih orang. Namanya siapa tadi? Amr bin Luhai, dari suku Khuza'ah. Dia pemimpin. Diangkat, diuluk-ulukan oleh masyarakatnya. Oh, ini orang hebat, ini orang baik, orangnya banyak duit dan seterusnya. Diangkat. Apa yang terjadi? Setiap kali apa yang dikatakan dianggap kebaikan. Ini masalah nih. Makanya nggak boleh kita tuh fanatik sama manusia, nggak bisa. Kita fanatik hanya kepada satu orang. Siapa? Rasulullah SAW. Kalau selain beliau, kemungkinan salah, kemungkinan benar. Tapi kalau Nabi, jangan dikatakan salah. Bisa jadi salah Ustadz, hati-hati. Ini pernah terjadi kepada seorang sahabat dahulu. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Setiap kali Rasul itu berbicara, dicatat terus. Apa aja yang diomongin sama Nabi, dicatat. Sampai datang orang Quraisy membisikkan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Hai Abdullah, Muhammad itu kan manusia biasa. Dia kadang berbicara dalam keadaan senang, dia kadang berbicara dalam keadaan tidak suka dengan orang. Akhirnya ya mungkin tersampaikan semua. Jangan-jangan itu bukan dari Tuhan." Ini masalah nih. Dibisik-bisikin sama orang kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Galau Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Wah, iya juga ya. Kan Nabi juga manusia biasa. Jangan-jangan ketika beliau lagi senang ngomong kalimat ini, lagi nggak suka dengan sesuatu ngomong kalimat ini. Bisa jadi belum tentu benar semua. Akhirnya stop sementara. Tetapi langsung lapor Pak. Lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, padahal setiap kali engkau berbicara selalu kucatat.
Tapi sejak orang Quraisy membisik-bisikan ke telingaku bahwasanya engkau kadang berbicara dalam keadaan senang, dalam keadaan ridha, dalam keadaan tidak suka, dalam keadaan marah dan seterusnya, bisa jadi ada benarnya, bisa jadi ada salahnya. Baru Rasul mengatakan, apa kau tidak tahu setiap yang kuucapkan ini pasti kebenaran? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah setiap yang keluar dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali apa yang kucapkan tulis, kata Nabi. Jangan dengarkan perkataan orang-orang kafir Quraisy. Nah, lihat nih. Jadi kadang begitu. Kalau manusia lain bisa benar, bisa salah, betul. Tetapi kalau Rasul, jangan sekali-kali bisa jadi Rasul itu lagi dalam kondisi tidak enak, tidak nyaman, tidak ini, tidak, jangan. Itu bisikan dari orang-orang kafir Quraisy, disuruh tinggalkan oleh Rasul kepada sahabatnya. Begitu pula kita hari ini. Tapi kalau ustadz si fulan, kiai si fulan, ulama si fulan, bisa benar, bisa salah, maka nggak boleh fanatis, nggak boleh fanatik terhadap seorang manusia, kecuali fanatik kita hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan tidak mungkin salah, betul, karena beliau memiliki ismah, maksum. Jadi Pak, Ahlus Sunnati wal Jamaah memiliki pemahaman yang maksum itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan beliau tidak maksum. Sekali lagi, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya tidak maksum. Kecuali pemahaman orang-orang Syiah Rafidah, Imamiyah, Itsna Asyariyah. Mereka yang memiliki pemahaman bahwasanya 12 imam mereka semuanya maksum. Tapi kalau antum lihat ada perdebatan Syekh Adnan Al-Ar'ur berdebat dengan orang Syiah, di YouTube itu ada. Mereka katakan kalau memang imam kalian yang 12 itu maksum, termasuk diantaranya adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, itu kan diantara imam 12, yaitu cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi? Al-Hasan. Anak siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dikatakan maksum. Oke. Ditanya, bagaimana pandangan engkau ketika Al-Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan? Coba lihat itu. Diberikan satu pertanyaan yang kalau dia katakan itu kesalahan, berarti nggak maksum. Kalau itu dianggap satu kebenaran, berarti seakan-akan takut, pengecut. Diberikan tuh tampuk kepemimpinan kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka menjadi si malakama di situ, Pak. Kalau Ahlus Sunnati wal Jamaah memahami kebenaran ini yang terjadi pada Al-Hasan. Kenapa? Karena Rasul sudah sabdakan. Apa kata Rasul? Inna bni hadza, anakku ini nanti, istilah anak itu bisa digunakan untuk cucu. Ini anakku Ustaz misalkan, padahal cucunya boleh. Karena cucu itu juga anak. Kenapa? Hasil dari anak kita. Maka ada istilah Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Abbas, Bani dan seterusnya. Termasuk kalau antum punya anak, nanti banyak misalkan anak antum, banyak menantu-menantu, cucu-cucu banyak, boleh menamakan Bani si fulan, boleh, enggak ada masalah. Itu anak-anak keturunan kita gitu loh. Jadi ibn, anak itu boleh disandarkan meskipun itu cucu. Rasul mengatakan begini, inna bani hadza, yaitu maknanya Hasan. Hasan ini nanti, anakmu ini, dia bisa yuslihullah bih bainal fi'atain, akan memberikan jalan damai. Allah Subhanahu wa taala akan damaikan dua kelompok yang berseteru. Siapa? Kelompok Al-Hasan dan kelompok Muawiyah. Dengan cara apa? Diserahkan kepemimpinan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Karena kalau tidak, terus akan berkecamuk peperangan antar sesama kaum muslimin, dan itu yang akan melemahkan kaum muslimin. Sehingga diserahkan. Kalau memang lebih berhak, silahkan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak benar sistem kekerajaan. Nggak harus. Jadi kekuasaan itu nggak dapat dari sisi kekerajaan. Termasuk Rasul SAW itu nggak menginginkan, nggak harus langsung jatuh kepada anaknya, kepada cucu, enggak. Makanya langsung kepada siapa? Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Bukan keturunannya secara langsung sebagaimana klaim dari orang-orang Syiah. Harusnya habis dari Nabi langsung Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, menantu terbaiknya. Padahal Utsman menantunya juga, bahkan dapatkan 2 anak perempuannya kan. Coba lihat.
Coba bagaimana tidak dikatakan lebih mulia? Lebih mulia kenapa? Karena dapatkan 2 anak langsung. Dua-duanya dapatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Meninggal 1, diberi lagi 1. Bayangkan itu. Enggak semua orang bisa dapatkan istri dari 1 orang tua. Belum tentu, Pak. Ini menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah. Makanya dikenal dengan Dzunnurain, pemilik 2 cahaya. Tapi kita kembali ke pembahasan kita. Jadi Amr bin Luhai ini nih gara-garanya nanti. Dia yang membawa pertama kali ke Jazirah Arab itu sesembahan-sesembahan selain Allah. Patung-patung yang nanti dia dapatkan di bumi Syam. Nah, ini masalah nih. Gara-gara dia seorang yang dianggap tersohor, terkenal, pemimpin, atasan gitu ya. Orang hebat. Semua masyarakatnya mengiyakan apa yang dia katakan. Tiba-tiba pada satu hari dia menempuh satu perjalanan. Kemana perjalanannya? Ke bumi Syam. Di Syam itu sekarang apa? 4 kota, 4 negeri, 4 negara. Palestina. Nah, Palestina nggak diakui sekarang oleh orang Israel, kurang ajar. Laknatullahi alaihim. Allah melaknat orang-orang Yahudi, Zionis Suhyuni yang membunuh kaum muslimin di Palestina. Palestina, kemudian Yordania, kemudian Libanon, dan yang keempat adalah Syria atau Suriah. 4 negeri ini, 4 negara ini. Dulu namanya Syam. Bepergianlah nih Amr bin Luhai ke negeri Syam. Biasa kalau orang punya duit banyak, kemana-mana bertanazuh, rekreasi ke sana gitu ya. Tapi dulu tentu rekreasinya bukan sekedar ingin cari sesuatu, bukan. Tapi memang biasanya mereka dalam keadaan dagang. Jadi tijarah, perdagangan itu muncul, biasanya mereka datang ke sana, pergi ke Yaman, ke Syam, dan kemudian nanti ke Mekah juga, terus begitu. Perdagangan yang terjadi di masa dahulu. Di saat itu dia menyaksikan sebagian penduduk orang-orang Syam ini, penduduk Syam ini menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada patung yang mereka jadikan sebagai perantara kepada Allah. Apa yang terjadi? Amr bin Luhai menyaksikan, oh bagus ini. Kenapa dia nggak bagus? Coba lihat, menggunakan logika, Pak. Kan kita sedang meminta kepada Tuhan. Kalau dengan Tuhan saja, kalau dengan manusia saja, butuh lobby. Lihat, butuh apa namanya? Lobby. Kita ingin ketemu dengan orang yang di atas. Contoh, kita ingin ketemu dengan presiden, ingin ketemu dengan gubernur, ingin ketemu dengan wali kota. Langsung ketemu. Biasanya kan enggak. Harus ada apa? Ketemu dulu dengan ajudannya, dengan siapa asistennya, orang-orang yang kira-kira dekat dengannya. Lihat nih, ini pendekatannya begitu. Kalau gitu, kalau ingin dengan Tuhan, kayaknya nggak bisa langsung deh. Akhirnya apa? Harus ada lobbynya. Harus ada yang menjadi perantara. Oh, kayaknya benar nih yang dilakukan oleh orang-orang ini. Apa yang terjadi? Mereka jadikan tuh patung-patung yang disembah di bumi perantara kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta apapun. Ini dasarnya awalnya. Dulu di Arab nggak ada patung. Nggak ada sesembahan selain Allah dulunya. Sampai datang yang namanya Amr bin Luhai. Dia bawa akhirnya satu berhala. Namanya Hubal. Ini disebut dalam kitab ini. Nanti untuk bisa baca di kitab Rahil Maktum dengan lebih panjang lebar. Maka dia ambil satu patung ini, sesembahan ini, namanya Hubal, dibawa ke Jazirah Arab. Karena yang bawa orang hebat. Ini masalah, Pak. Makanya kita nggak boleh fanatik sama manusia, itu nggak bisa. Karena kalau fanatik sama fulan, mau salah mau benar pasti kita ikut. Ini bahaya ini. Sehingga ketika dia bawa nih Hubal, dia letakkan fi jawfil Ka'bah, di tengah Ka'bah. Kemudian meminta kepada Hubal begini begitu. Dilihat oleh masyarakatnya, oh ini perbuatan bagus juga nih kata orang-orang. Yang terjadi akhirnya ikut yang dilakukan oleh siapa? Amr bin Luhai. Itu awalnya. Baru muncul nanti Manat, baru muncul nanti Lata, baru nanti muncul Uzza, dan seterusnya. Bahkan sampai ada patung-patung lain. Apalagi nih, ini tambah lagi. Yang kedua, disebutkan juga dalam kitab ini. Kejadian menurut riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Amr bin Luhai ini, kata Rasul SAW, dia seakan-akan punya sahabat atau punya teman dari kalangan bangsa jin. Membisik-bisikan sesuatu. Termasuk yang bisikan apa? Kan sudah dapatkan Hubal, ada Manat, dan seterusnya. Tambah lagi nih, kurang. Yang menyampaikan apa yang diinginkan kepada Tuhan itu kurang banyak. Orang butuh pasangan, nanti meminta kepada satu patung. Orang yang minta rezeki nanti meminta melalui jalan patung yang ini. Terus begitu. Masih banyak hajat, maka butuh banyak
patung-patung yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasarnya, asalnya. Sehingga dapat informasi setan lagi, jin. Apa informasinya? Tersebutlah bahwasanya di satu tempat, kata jin ini kepada Amr bin Luhai, yang dulu pernah dijadikan sesembahan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. 5 manusia terbaik di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ada Wad, ada Suwa, ada Ya'uq, ada Yaguth, ada Nasr. Ada 5 nih. Ini asalnya dulu Pak, disebutkan dalam Imam Bukhari juga dan yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tentang pertama kali kesyirikan terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam itu. Bukan serta-merta langsung orang nyembah gitu aja, enggak. Dasar awalnya seperti apa sih? Disebutkan oleh Rasul SAW. Ada 5 orang manusia yang Masya Allah ibadah mereka tekun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi ada Wad, nama orangnya Waddun, Suwa'un, Ya'uq, Yaguth, Nasr. Ada 5 nih. 5 orang ini di zaman Nabi Nuh adalah orang-orang yang saleh, taat, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang terjadi adalah ketika mereka meninggal, orang-orang yang hidup di masa Nabi Nuh alaihissalam itu dibisik-bisikkan lagi sama setan. Ingat, setan itu bisa dari kalangan 2 Pak. Minal jinnati wan nas. Nah ini hati-hati nih. Jadi siapapun yang membisikkan keburukan ke telinga kita, mau dari kalangan jin ataupun manusia, kita katakan. Jadi kalau ada yang bisik-bisikkan, ayo kita begini, setan lo. Nah, katakan saja dia setan. Karena yang suka membisik-bisikkan keburukan kepada kita, setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dari 2 golongan memang, dari 2 bangsa. Suka membisik-bisikkan. Nah, dibisik-bisikkan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam, buatkanlah kenang-kenangan. Lihat nih, kenang-kenangan agar bisa mengingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kalian melihat mereka, dibuatkan patung. Patung Wad, patung Suwa, patung Ya'uq, patung Yaguth, patung Nasr. 5 orang nih. Setiap kali melihat, wah iya, semakin tambah keimanan. Seakan-akan begitu. Tambah keyakinan kepada Allah. Melihat orang-orang soleh itu rasanya adem, tenang. Itu kan biasa terjadi kan. Dibuatkan Pak, dibuatkan patung. Nah, yang terjadi apa? Kata Rasul, falamman qaradu, ketika orang-orang yang tahu, mengerti asal sejarah siapa patung-patung ini meninggal, mati. Tersisa orang-orang yang gak faham. Ujung-ujungnya mereka tidak tahu, tidak mengerti, akhirnya disembah. Itu dulu. Dikasih tahu sekarang kepada Amr bin Luhai oleh jin lain. Nah, Masya Allah, jin itu senantiasa saling bantu-bantu di antara mereka. Tolong-menolong dalam kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa begitu. Tapi kita harus ta'awun alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan, kata Allah. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong-menolong dalam kemaksiatan, permusuhan dan dosa. Jangan. Karena kita ikut setan kalau begitu. Nah, sehingga Amr bin Luhai diinformasikan, oh ada patung ini, patung ini. Disuruh gali, terbenam di satu tempat. Digali oleh dia dengan sekelompok. Didatangkan, dihadirkan lagi, akhirnya ditaruh lagi. Subhanallah, ini yang terjadi. Tambah banyak lagi di sekeliling Ka'bah itu berhala demi berhala, pujaan demi pujaan, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi. Nah, kita ingin sampaikan di antara poin dari apa yang kita sampaikan ini, bahwasanya jangan terpedaya dengan seorang manusia sebaik apapun dia di mata kita. Kalau sudah melakukan satu kesalahan, jangan ikuti kesalahannya. Karena kalau kita sudah fanatik sama satu orang manusia, salahkah, baikkah, benarkah, burukkah, enggak lihat, pokoknya ngikut. Ini yang bahaya. Sebagaimana perbuatan orang-orang masyarakat jahiliyah, pokoknya kalau sudah Amr bin Luhai yang katakan pasti benar, diikutin. Yang kedua, enggak usah melakukan perkara baru dalam agama. Berkreasi, buat-buat. Ini juga sama. Tinggalkan semua hal semacam ini, karena tidak ada kebaikan sama sekali yang kita bisa dapatkan. Sehingga para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, ini diantara bentuk kehidupan keagamaan mereka. Akhirnya terjadilah penyembahan patung-patung, berhala-berhala, sekian banyaknya. Dan memang kehidupan dasarnya bukan hanya masyarakat musyrik saja, bukan hanya orang-orang yang kemudian menyembah berhala-berhala, patung-patung saja, tapi banyak juga agama-agama lain yang ada di sana.
Orang-orang Yahudi pun ada, orang-orang Nasrani pun ada, karena itu bagian dari peninggalan orang-orang terdahulu. Makanya kita sampaikan, tidak tepat jika dikatakan di sekitar Makkah itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai ahlul fatrah. Apa namanya? Ahlul fatrah. Apa itu ahlul fatrah? Orang-orang yang kekosongan wahyu dan utusan. Dari zaman Nabi Isa alaihissalam sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Karena ada agama Yahudi, ada agama Nasrani di area di sekitar Hijaz, Makkah dan sekitarnya, termasuk Yathrib atau Madinah hari ini. Dulu begitu. Kalau dikatakan ahlul fatrah, tidak ada utusan sama sekali, tidak ada agama yang hak di masa itu. Kalau memang ternyata tidak ada, tidak mungkin kemudian muncul yang kita dengar nanti satu saat kita akan bahas ketika sudah masuk pada pembahasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau pertama kali datang atau dapatkan wahyu pertama. Beliau dibawa oleh istri tercintanya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha arda kepada salah satu di antara sepupu beliau, anak dari paman Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Siapa dia? Waraqah ibn Naufal. Ini seorang yang faham tentang agama orang-orang terdahulu, agama Nasrani. Dia membaca dari kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil, dia baca. Dan disebutkan bahwasanya akan ada nabi terakhir, utusan Allah Subhanahu wa taala dari jazirah Arab. Dia yakini kebenaran itu, bahkan mengatakan nanti, mudah-mudahan aku masih hidup dan aku akan menjadi benteng dan tirai untukmu. Ini disebutkan, tapi qadar Allah tidak berselang lama beliau wafat. Itu masalahnya. Ya. Sehingga tidak menyaksikan bagaimana Rasul diusir, bagaimana Rasul harus hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Itu Waraqah bin Naufal nggak saksikan. Karena qadar Allah wafatkan dia sebelum itu. Nah, kita kembali. Jadi ini diantara bagaimana kehidupan bangsa Arab sebelum Islam datang. Banyak heterogen, banyak keagamaan di sana, termasuk Yahudi, Nasrani, kesyirikan juga ada. Orang-orang yang tadinya cenderung bagaimana mengikuti ajaran agama sebelumnya, ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, tapi lambat laun seiring perjalanan waktu mereka sudah mulai meninggalkan agama nenek moyang mereka yang benar, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Karena apa? Karena perubahan terjadi, kesyirikan besar pun terjadi, meminta tidak lagi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui perantara, bahkan dianggapnya patung. Makanya muncul kalimat Allah Subhanahu wa taala, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Mereka mengatakan, orang-orang musyrik ini, kami tidaklah menyembah patung-patung ini kecuali hanya sebagai perantara. Hanya sebagai apa? Wasilah, perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya Pak, nanti ada pembahasan dari sisi akidah. Bagaimana orang bertawassul, apa hukum tawassul? Menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah." Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat semacam ini dalam Al-Qur'anul Karim. Kita diperintahkan untuk mencari wasilah. Apa yang maksud dengan wasilah ini? Banyak orang yang salah faham, dijadikan wasilah si fulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu, ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang tidak disyariatkan. Seperti apa tawassul yang disyariatkan? Pertama, para ulama menjelaskan, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ketika meminta kepada Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah tuh punya nama-nama terindah dan terbaiknya, maka seru Allah, sebut Allah, panggil Allah dengan nama-nama terbaiknya. Minta apa? Minta rezeki. Ya Razzaq, urzuqni. Wahai zat yang memberikan rezeki, berikan rezeki kepadaku. Kita minta ilmu. Ya Alim, alimni. Wahai zat yang mengetahui segala sesuatu, ajarkan ilmu kepadaku. Minta bukakan hati. Ya Fattah, iftah alayya. Ya Allah, bukakan aku, bukakan hatiku. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebut nama-nama Allah. Ini satu. Para ulama menjelaskan namanya tawassul, menjadikan perantara kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya kita menggunakan amal-amal yang salih yang kita lakukan. Amal-amal saleh ini bisa dijadikan sebagai tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disyariatkan. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi sebutkan ataupun tuliskan dalam karya beliau
Riyadhus Shalihin, satu pembahasan, kemudian di dalam pembahasan tersebut beliau mengutip satu hadis tentang 3 orang di kalangan Bani Israel yang ketika mereka kehujanan dalam safar mereka masuk ke dalam satu goa. Qaddarallah, goa itu ketika sudah mereka masuki tertutup oleh batu besar. Mereka dorong-dorong nggak bisa. Nah, akhirnya apa mereka lakukan? Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh. Boleh. Amal soleh. Amal soleh itu apapun, Pak. Selama amalnya memang ikhlas benar karena Allah. Pernah ngasih sesuatu kepada orang, ikhlas benar. Kadang kita ngasih, lihat-lihat, ada yang lihat nggak? Nah, ini nggak ikhlas namanya. Tapi kalau nggak ada yang lihat tapi ikhlas benar, itu insya Allah ikhlas. Ketika ingat itu dan kita bertawasul dengan ini, insya Allah diijabah doa kita. Kita minta apa diijabah oleh Allah. Boleh, Pak. Menjadikan perantara kepada Allah menggunakan amal saleh yang kita ketahui. Mau dengan seperti yang terjadi pada kasus ini, hampir berzina, dia tinggalkan perzinahan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu amal saleh. Berbakti kepada ibunda, itu amal saleh. Memberikan hak orang lain dan bahkan banyak sekali diberikan, bahkan berlebih. Hadiah, sedekah, hibah, itu semua pemberian, infak. Selama itu ikhlas karena Allah, bisa dijadikan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua bagian dari amal saleh. Yang ketiga, ini sayangnya yang ketiga ini jadi banyak masalah, Pak. Apa itu? Meminta doa kepada orang yang masih hidup. Ini yang disepakatin. Muncul pandangan sebagian kaum muslimin minta doa kepada orang yang sudah mati. Ini yang jadi masalah. Datang ke kuburan si fulan, wahai si fulan, kau kan sudah mati. Kayaknya kau sudah dekat sama Tuhan. Jadi kalau minta sesuatu kepada Tuhan kayaknya cepat deh diijabah. Ini masalah yang kayak gini. Ini nggak pernah ada riwayat yang valid, Pak. Yang ada kepada orang yang hidup boleh. Ini kepada siapapun boleh, Pak. Baik kita stratanya lebih tinggi daripada orang ini, atau sebaliknya, kita lebih rendah, dia lebih tinggi, boleh dua-duanya. Kasusnya di mana? Lihat, Rasul sampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar, kalau kau ketemu nanti seseorang namanya Uwais. Siapa namanya? Siapa Uwais? Uwais itu nama. Qarni itu, Al-Qaran itu kabilah atau tempat di daerah Yaman. Sayangnya orang Indonesia kalau ngasih nama anaknya, siapa nama anaknya? Uwais Al-Qarani. Ya diketahuin orang Arab, Pak. Yang benar Uwais aja. Nggak usah pakai koronnya, nggak usah. Uwais aja. Uwais Al-Indonesi gitu loh. Uwais Al-Kalimantani gitu. Uwais Al-Jawi. Itu baru benar. Bukan Uwais Al-Qarani. Berarti dari Yaman tuh. Ini karena ketidaktahuan orang ya. Al-Qarani itu bukan nama, tapi satu kunyah atau satu nisbat. Jadi sesuatu yang dinisbatkan kepada seseorang. Berasal dari mana gitu loh. Kayak saya misalkan Al-Maduri karena berada dari madu. Begitu, itu baru boleh. Jadi jangan nisbatkan Yamani atau kemudian Qaran dan ini keliru. Sehingga kata Rasul begini kepada Umar, Umar, kalau kau nanti ketemu Uwais berasal dari Qaran, dia punya penyakit baras. Terkena penyakit baros, penyakit kulit, semuanya sembuh kecuali 1 dinar masih tersisa. Walahu ummun wa huwa barraha. Dia memiliki seorang ibu dan sangat berbakti kepada ibunya. Nah, lihat, kalau kau ketemu dia nanti, ini kata Rasul. Rasul nggak ketemu dengan Uwais ini. Yang ketemu nanti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kata Rasul, kau mintakan istighfar kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nih orang memintakan ampun untukmu kepada Allah. Lihat, berarti minta doa kepada orang yang masih hidup boleh apa enggak? Boleh. Orang masih hidup, dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu. Orang udah mati berdoa enggak dia? Orang udah mati enggak berdoa apa? Yang ada di doa. Coba bayangkan ada orang mati di hadapan kita, tolonglah kau sudah dekat sama Tuhan, doa. Kalau dia berdoa, lari kita. Karena dia hidup lagi. Jadi yang benar, minta doa itu kepada orang yang masih hidup. Maka Rasul perintahkan kepada Umar dan akhirnya benar. Ketemu dengan orang ini. Ketika di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dicari-cari muncul benar. Ada kafilah rombongan ibadah haji dari Yaman, ditanya, "Man Uwais? Hal minkum Uwais? Adakah di antara kalian yang namanya Uwais?" Angkat tangan. "Saya ya khalifah." "Saya." Kata Umar, "Istaghfirillah li." Mintakan ampunan kepada Allah untukku. Tapi
Tadinya nggak langsung dia mintakan. Kenapa nggak pantas rasanya? Kata beliau, kata Uwais, kau lebih berhak kemudian memintakan ampunan kepada Allah untukku. Kau adalah sahabat Rasul. Itu ini. Tapi langsung disanggah lagi oleh Umar. Aku dengar langsung dari Nabi, masalahnya. Jadi nggak bisa dibantah udah. Aku dengar Rasul SAW mengatakan kepadaku, kalau kau ketemu dengan Uwais, mintakan ampun. Kenapa? Karena ucapannya mustajab. Apa alasannya? Para ulama menjelaskan, orang yang sangat taat berbakti kepada orang tuanya, wabil khusus kepada ibundanya, doa-doanya mustajab. Maka kalau doa-doa kita ingin mustajab, apa yang paling kita bisa lakukan? Berbakti banget sama orang tua, wabil khusus kepada siapa? Kepada ibu. Allahu Akbar. Insya Allah diijabah doa kita, Pak. Minta apapun, apalagi cuma sekedar dunia. Akhirat dikasih sama Tuhan, masa dunia enggak? Jadi harus berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Mustajab doa kita. Makanya Uwais di sini diijabah, akhirnya memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tentu diampuni, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini orang-orang terbaik tentunya ya, ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan, wabil khusus kebaikan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di antara keutamanya, semua apa yang diinginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada permasalahan tadi. Tawassul yang disyariatkan, boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup. Tapi orang yang sudah mati tidak ada syariatnya dari agama ini. Maka jangan kemudian datang ke kuburan wali si fulan, ustadz si fulan, kiai si fulan, ulama si fulan, meminta-minta di situ. Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada contoh minta kepada orang yang masih yang sudah meninggal. Lihat perbuatan Umar yang paling jelas ketika terjadi paceklik, Pak. Terjadi apa? Kekeringan berkepanjangan kayak kita sekarang nih, lagi kering banget. Ya sesekali hujan sesekali sih. Padahal kita berharap hujan terus ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar? Beliau ceritakan, kunna idza ajdabna, kami dulu di masa Nabi, kalau masa paceklik, kekeringan, kami langsung datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Rasul masih hidup tuh. Apa yang terjadi? Langsung Rasul mengangkat. Kan banyak riwayat menyebutkan itu. Maka dianjurkan sunnah untuk sholat, bahkan secara khusus namanya sholat istisqa, sholat minta. Oke lah, kalau nggak sholat minta hujan, minimal doa istisqa. Dan terjadi 2 kali. Rasul ketika itu datangi oleh orang Arab Badui. Ya Rasulullah, halakatil mawashi wal an'am. Ya Rasul, ini hewan-hewan ternak kami pada kelaparan, kehausan, pohon-pohon pada mati. Apa yang terjadi? Tolong dong doa kepada Allah Subhanahu. Rasul lagi khutbah, Pak. Makanya begini. Ketika ada khatib, ada di atas mimbar, boleh berbincang sejenak dengan masyarakat ataupun jamaahnya. Boleh. Karena di sini disebutkan, Rasul lagi khutbah Jumat, seorang sahabat datang, langsung ya Rasulullah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan hujan. Lagi khutbah, bayangkan. Tapi kalau hari ini ada orang begitu, ada ustadz khutbah, langsung begini semuanya. Ini orang mau ngapain? Karena ketidaktahuan fikih. Boleh. Atau misalkan seorang khotib menegur orang yang lagi tidur, bangun-bangun. Boleh. Dianjurkan malah. Jangan didiamin aja. Biarlah dia terlena dalam tidur panjangnya. Jangan, tegur. Khotib yang baik itu harus negur agar dia dengarkan khutbahnya itu. Ini harusnya begitu ya. Apalagi cuma meskipun dia sedang ngantuk-ngantuk, bangunkan agar suruh berwudu, agar mendengarkan khutbah. Sehingga Rasul mengangkat kedua tangannya setinggi-tingginya sampai kelihatan putih kedua ketiak Rasul SAW. Beliau mengangkat seperti ini. Allahumma anzil alaina al-ghaith, Allahumma anzil alaina al-ghaith. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan. Dan benar, kata Anas bin Malik menceritakan hadis ini, ketika kami keluar dari Masjid Nabawi, kami basah kuyup dengan hujan. Bayangkan, ini mustajab ya kan? Karena Rasul masih hidup, mintanya kepada Nabi. Tapi kata Umar begini, kami sadar Rasul sudah wafat, kami tidak datangi beliau untuk meminta hujan lagi. Enggak. Maka enggak lagi bertawasul kepada Rasul SAW karena Rasulnya sudah wafat. Datang kepada siapa? Maka kami pun datang kepada Al-Abbas, ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami datang kepada orang yang masih hidup, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas. Maka kami minta, wahai Abbas, paman Rasul, tolonglah berdoa kepada Allah, kan kita sedang dalam keadaan paceklik. Maka tawasul yang syar'i, meminta kepada orang yang masih hidup, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh dan disyariatkan dalam Islam. Boleh, disyariatkan, artinya dianjurkan, boleh. Jadi bukan terlarang. Tapi kalau kepada orang yang sudah mati, ini baru kita butuh dalil. Nggak ada bukti orang kemudian datang, misalkan sahabat, misalkan contoh nih paling masyhur ya, di masa para sahabat kan terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, begitu pula Al-Hasan dengan Muawiyah.
Tapi nyatanya mereka tidak minta kepada Rasul SAW agar kemudian begini. Enggak, karena Rasul sudah enggak ada. Rasul sudah wafat, maka enggak bisa dimintai apapun. Maka enggak boleh kita minta kepada Rasul hari ini, ya Rasulullah tolong begini, enggak bisa. Maka hanya kita bisa minta kepada orang yang masih hidup. Dan itu pun boleh, yaitu baik dari orang yang mungkin dari yang rendah kepada yang atas, atau dari atas kepada yang rendah. Contohnya Umar dengan Uwais, lebih mulia mana? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uwais bukan sahabat Nabi, dia seorang tabi'in. Lebih mulia mana kedudukannya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal kan harusnya yang memintakan ampun itu siapa? Umar bin Khattab untuk siapa? Uwais, karena lebih mulia. Tetapi nyatanya boleh, orang yang mungkin tidak lebih mulia ditimbang dengan orang yang lebih mulia, itu boleh. Contoh misalkan, anak kepada antum tolong dong, misalkan ya, doakan kepada Allah demi kemaslahatan anak dunia dan akhirat, atau sebaliknya antum kepada, boleh. Jadi kepada atasan dan kepada bawahan saling mendoakan diperbolehkan. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin. Sudah ada. Kita lanjut nanti atau gimana? Nanti diskusi dan tanya. Kita lanjutkan nanti insyaallah setelah Isya dengan diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Seperti yang tadi saya sudah janjikan, pada kesempatan ba'da Isya ini kita bisa gunakan untuk diskusi dan tanya jawab dari apa yang tadi kita sudah sampaikan dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan dan ingin ditanyakan, baik seputar permasalahan yang tadi kita sudah sampaikan, ataupun mungkin perkara lain yang masih berkenaan dengan pembahasan, atau boleh kalau memang ada di luar pembahasan kita yang masih berhubungan dengan permasalahan keagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadhal. Boleh melalui tulisan kalau memang ada, atau boleh secara lisan. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Sebelumnya saya minta maaf mungkin kalau ada salah-salah dalam pertanyaan saya, tolong malah dibantu mungkin Pak Ustadz. Ada beberapa Pak Ustadz. Yang pertama, yang terus terang aja untuk yang lagi ini Pak Ustadz nih, Palestina Pak Ustadz. Kan kondisi Palestina maksud saya langsung ke permasalahan yang utama Pak Ustadz, yang sering didengar segala macam itu, masalah ini Pak Ustadz. Kalau Palestina sama Israel yang umumnya bahasa umumnya gampang lah Pak Ustadz ya, Yahudi ya Israel, kalau dia sudah tidak istilahnya berperang lagi, ada beberapa pendapat atau apa yang namanya gitu, berarti udah kiamat atau mendekati. Maksud saya dapat penjelasan itu bagaimana Pak Ustadz? Kan kalau dia kolaborasinya dari kondisi sekarang, masa kalau dibilang itu jadi artinya dari bawah sebagian orang berpikir itu biasa katanya, kalau ini malah justru ntar malah jadi kiamat gitu, bukan arti menganti klimakan dari kejadian itu, malah justru khawatir kalau damai malah ntar kiamat. Nah itu kan ini jadi menyesatkan gitu Pak Ustadz. Menurut saya itu ada satu. Yang kedua, masalah yang diminta sama beberapa pendapat atau dibilang selain pendapat, kalau Yahudi itu di sana di Palestina dibilang dari surat tertentu, saya lupa ini namanya, bilang itu yang dijanjikan Allah, tempat yang dijanjikan Allah. Nah, tolong jelaskan hal itu bagaimana sebenarnya. Dan
Ketiga untuk masalah ini Haikal Sulaiman Pak Ustadz, posisi kan di bawah Masjidil Aqsa, kan pernah ini di YouTube juga atau di tempat keterangan lain pernah dibongkar, pernah dicoba di ini, ternyata nggak ada. Ini dalam Islam sendiri Haikal Sulaiman itu apa sebenarnya Pak? Apa cuma kata dibilang bisa-bisanya Yahudi aja ditambahin kitab sucinya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang ungkapan kalau Zionis Yahudi kalah dalam peperangan ini, kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin penduduk Palestina, menunjukkan kiamat tiba. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau bisa antum baca satu buku yang sangat bagus, saya perhatikan. Memang bukunya agak tebal kalau dibeli semua, tapi silakan ambil pada jilid ke 5. Jadi buku itu diterjemahkan sudah, yaitu tentang Al-Aqidah fi Dhaw Al-Kitab was Sunnah. Aqidah Islam ini menurut persepsi atau dalam pandangan Al-Quran dan hadis, ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar, di mana beliau dalam kitabnya itu memberikan penjelasan pada jilid yang kelima dan nanti masuk pada jilid yang keenam. Kalau jilid ketujuhnya tentang Al-Qadha wal Qadar. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Jadi kitab itu membahas tentang rukun iman yang 6. Apa saja? Percaya kepada Allah, terus kitab-kitab, terus malaikat, terus rasul-rasul, terus ini dia. Pada poin yang kelima. Nanti pada jilid yang kelima beliau membahas itu. Jilid yang kelima dan keenam itu berbicara tentang hari akhir. Jadi sampai hari akhir itu dibagi jadi 2 kitab, Pak. Kitab yang pertama yaitu pada jilid yang kelima, kan ada 2. Hari kiamat itu kan nanti terbagi tanda-tanda kiamat dengan kiamat itu sendiri. Tanda-tanda kiamat itu 1 jilid itu, bayangkan itu. Membahas tentang tanda-tanda kiamat, kiamat kecil, kiamat besar dan seterusnya, disebutkan dalam kitab itu. Sudah diterjemahkan ya. Dan antum bisa miliki buku itu. Saya tidak tahu kalau secara terjemah. Kalau bahasa Arabnya memang tadi yang saya tahu dan saya miliki di sini. Kalau nggak salah terjemahnya tentang tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar untuk kitab yang jilid yang kelima itu. Kalau yang keenam itu tulisan terjemah kitabnya kalau nggak salah hari kiamat gitu ya. Karena kalau dalam kitab aslinya ya begitu, alamat al-qiyamah, dan kemudian yang kedua yaitu al-qiyamah itu sendiri, kiamat itu sendiri. Nah, dalam kitab itu disebutkan tentang tanda-tanda kiamat. Jadi Pak, kiamat kecil itu nanti terbagi-bagi lagi. Ada tanda-tandanya yang sudah berlalu, seperti diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian di masa terdahulu sudah pernah terbelahnya bulan, insyiqaq al-qamar, maka disebut nanti dalam Quran surah Al-Qamar juga demikian, dan seterusnya. Itu semua sudah berlalu. Ada juga nanti tanda-tanda yang sedang terjadi dan terus sampai kiamat akan terus terjadi. Ini tanda-tanda yang sedang berlangsung dari masa Nabi berlangsung sampai hari ini. Di antaranya adalah antaral amatal urat antaral hufat al-urat al-alat ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kau akan lihat antalidal amatu rabbataha. Kau akan melihat seorang budak wanita melahirkan tuannya. Dan yang kedua, kau akan lihat orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, pengembala kambing, gak punya sandal, pakaian telanjang. Artinya dalam artian tidak punya pakaian, maknanya orang fakir banget, orang miskin. Tapi kemudian berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang menjulang dan tinggi. Itu juga ada di hadis Rasul. Itu tanda-tanda terus akan berkesinambungan ya. Jadi dari masa Nabi sudah terjadi sampai hari ini pun masih terus terjadi. Budak melahirkan tuannya itu seperti apa? Penafsiran para ulama 5 disebutkan, di antaranya bahwasanya seorang budak itu ada 2 makna. Yang pertama memang makna zahir, budak bener, punya anak tuan. Kok bisa? Kalau budak ini berhubungan badan dengan tuannya, kemudian hamil, mengandung dan kemudian melahirkan, maka anak itu dinisbatkan kepada tuannya. Berarti apa?
Fulan bin Fulan gitu loh. Berarti kalau majikannya kan otomatis seorang merdeka. Kalau dia punya anak, maka anaknya itu dinisbatkan kepada orang merdeka, berarti dia orang merdeka. Itu zahir mananya. Makna zahirnya begitu. Jadi di masa Nabi sudah terjadi terus menerus, itu akan terjadi kalau selama itu masih ada perbudakan. Tapi hari ini kita lihat nampaknya perbudakan sudah nggak ada, ya kan? Tapi tidak untuk kemungkinan Pak, perbudakan akan muncul kembali. Karena perbudakan itu bisa diraih dengan beberapa hal. Pertama, dengan cara warisan. Seorang ayah punya budak, ketika dia meninggal, budaknya itu diwariskan kepada ahli warisnya, kepada anaknya, karena dia dianggap seperti harta yang dibawa. Atau diperjualbelikan, maka muncul si fulan dijual, jadi budak juga. Atau yang ketiga, karena adanya peperangan. Muncul peperangan, yang satu kalah, maka akan jadi tawan dan akan menjadi budak. Itu juga kemungkinan besar terjadi. Nah, itu tidak untuk kemungkinan. Ketika terjadi peperangan, maka akan muncul lagi perbudakan dan tawan menawan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita kembali. Jadi itu makna zahirnya, seorang budak melahirkan tuannya. Yang kedua, ini yang dipilih yang sekarang banyak terjadi marak ya, yaitu seorang wanita melahirkan anak yang sama-sama merdeka, bukan budak, tetapi sang ibu diperlakukan seperti budak. Nah, ini yang banyak hari ini. Dipukulin, ditindas orang tuanya sama anaknya, bahkan tidak sedikit yang sampai dibunuh. Ada nggak yang dibunuh? Ada anak bunuh orang tua, ada nggak? Banyak. Ini yang terjadi. Ini tanda-tanda kiamat memang. Tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ini betul. Ini tanda-tanda kiamat juga. Dan masih banyak. Ada juga yang belum terjadi. Yang disebut oleh Rasul adalah al-asyarah. Nah, ini masalahnya Pak. Ada 10 tanda-tanda kiamat yang belum muncul. Ada ad-dukhan disebut nanti, yaitu awan yang gelap gulita yang kemudian menutup seluruh bumi. Nah, ini belum muncul. Meskipun ada pandangan, kata Syekh Sulaiman Al-Asqar, ada pandangan mengatakan dukhan itu sudah pernah terjadi di masa dahulu di kalangan para sahabat. Itu disebut oleh sebagian pandangan sebagian sahabat. Tapi pandangan yang kuat dan rajih, kata beliau, tidak, belum muncul, karena itu tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda besar ini seperti seutas tasbih ataupun ikatan-ikatan, ketika yang satu sudah muncul, ini yang lain akan langsung muncul berurutan. Drrrr, begitu ya. Ini yang dikhawatirkan memang. Tetapi nggak masuk Pak yang disebut tadi. Itu nanti tidak disebut dalam hadis-hadis ya. Tidak disebut secara langsung. Maksudnya begini, kalau Muslim menang di Palestina hari ini melawan orang-orang Yahudi, berarti langsung kiamat besar muncul. Belum. Kenapa? Karena banyak tanda-tanda yang belum muncul, yang besar belum, yang disebut oleh Nabi belum muncul. Di antaranya adalah disebut oleh Rasulullah SAW, yaitu khurujud dajjal, khurujud dabbah, khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Belum muncul semua itu. Hewan melata, atau hewan-hewan yang kemudian bisa berbicara, ataupun batu-batu yang bisa ngomong, belum muncul. Belum dapat informasi kita dari orang-orang Palestina. Misalkan begini, ya Muslim, wara'i Yahudi uqtulhu. Belum dengar kita. Ada batu bisa Kalau batu sudah bisa ngomong, baru betul itu nanti. Itu baru kiamat yang benar-benar akan terjadi. Tapi nyatanya memang belum. Berarti andaikan nanti bisa dimenangkan pun oleh kaum muslimin, itu belum terjadinya kiamat kubra belum. Kenapa tanda-tanda besarnya belum muncul? Dajjal belum ada, Imam Mahdi belum keluar, Nabi Isa AS belum diturunkan Allah. Itu semua tanda-tanda besar, belum turun semua. Jadi juga nggak usah kemudian alhamdulillah kaum muslimin belum menang. Karena kalau menang khawatir nanti kiamat. Ini nggak benar kalimat seperti ini ya. Maka nggak usah didengarkan Pak. Jadi nggak ada bukti realnya, baik dari ungkapan-ungkapan orang-orang terbaik masa lalu, jadi tidak tepat. Yang ada tetap kita dukung, itu yang dibenarkan. Jangan gembosin kaum muslimin yang ada di Palestina. Jangan kemudian dipadamkan semangat jihad mereka. Biar dukung mereka dengan harta-harta kita, dukung mereka dengan doa-doa kita. Itu diajarkan. Terlepas dari khilafiyah yang ramai, Hamas itu nggak usah, bukan perdebatan kita. Nggak usah membahas ini dari siapa nih, didukung oleh siapa. Ini masalahnya kaum muslimin dibunuhin, itu intinya. Itu inti besarnya. Jadi nggak usah lagi melihat ini didukung oleh si fulan karena Iran yang dukung orang Syiah. Nggak perlu. Sesama kaum muslimin harus saling dukung karena musuhnya jelas Pak. Musuhnya bukan muslim, itu masalahnya. Beda di kalangan para sahabat, terjadi perang Jamal, terjadi perang Siffin, itu beda pembahasan. Itu fitnah besar, perperangan antara sesama kaum muslimin. Itu luka lama, nggak usah dibuka-buka lagi, nggak usah dibongkar. Jadi kalau terjadi peperangan itu sama kaum muslimin, baru kalau bisa diislah. Ini kalau memang peperangan antara muslim dan orang kafir, apalagi jelas-jelas bukan kekafiran doang, mereka menyakiti, bahkan kata Allah dalam surah Al-Tanah itu jelas-jelas mereka mengeluarkan kaum muslimin, mereka memutilasi, mereka membunuh, mereka membantai, menjenosid dan seterusnya, maka nggak ada cara bagi kaum muslimin yang ada di dekat
ataupun yang di jauh ini untuk mendukung mereka, membantu mereka dengan kemampuan masing-masing. Di antaranya dengan doa, di antaranya juga dengan saluran dana yang bisa disampaikan kepada mereka, tapi dengan cara-cara yang tepat ya. Cari-cari yang kira-kira legal gitu loh. Jangan sembarangan memberikan donasi kepada si fulan tiba-tiba ditilap sendiri, ini enggak benar. Maka yang resmi aja dari pemerintah itu jelas. Pemerintah pasti akan menyampaikan kepada mereka, itu udah pasti itu. Maka itu. Jadi intinya kalimat-kalimat itu tidak tepat untuk disampaikan. Jadi jangan disampaikan nanti kalau menang kaum muslimin di Palestina berarti kiamat. Mudah-mudahan jangan menang dulu deh. Ini enggak benar ini. Jadi kalimat-kalimat yang kemudian malah merendahkan ataupun kemudian melemahkan kaum muslimin. Adapun sejarah tempel ataupun tempel Sulaiman Temple ataupun kuil Sulaiman dan semacamnya, saya tidak mendalami secara persis tentang permasalahan ini, jadi saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Nah, ya silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul Pak, dasarnya seharusnya antara sama kaum muslimin itu mendukung kaum muslimin dan tidak mendukung orang-orang non muslim, itu asal, betul. Dan berbicara masalah transaksi muamalah jual beli itu juga asal dasarnya mubah. Dari siapapun kita boleh beli dan kepada siapapun kita boleh berinteraksi, itu dasarnya semua. Itu semua asalnya boleh semua. Tapi begini kemudian, ketika keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, ada sedikit yang saya agak sayangkan. Meskipun saya lebih cenderung untuk membolehkan karena sudah masuk dan sudah ada pandangan dari pemerintah, seingat saya. Bahkan Presiden kita juga sudah cenderung untuk memboikot, saya dengar. Jadi itu artinya kalau sudah pemerintah maka atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Cuma yang blur ke tengah masyarakat tuh yang mana yang mau diboikot? Blur Pak. Kita nggak jelas. Yang mana nih? Pastikan ini, pokoknya yang ini semuanya misalkan baru bisa. Tapi kalau nggak disebutkan maka sayangnya MUI nggak keluarkan itu. Pokoknya yang mendukung lah yang mana? Kita nggak tahu. Bingung. Jadi blur di masyarakat. Nanti yang bertransaksi dengan si fulan ternyata nggak mendukung ke sana. Karena nggak semuanya misalkan hatta dari yang malah mungkin Amerika mendukung apa Israel kan memang gitu kan Amerika. Tapi apakah pemerintah yang mengeluarkan produk? Kan enggak. Kan homemade juga bisa jadi dibuatkan dan kemudian diimpor oleh kaum muslimin di Indonesia. Padahal mereka nggak mendukung Israel sebenarnya nih. Produk dalam negeri pemerintah Amerika misalkan. Mereka membuat ini, membuat itu, padahal enggak. Ini duit nggak keluar ke sana sama sekali, tapi ikutan diboikot juga. Ini namanya kedoliman. Nah ini kita masukin tadi. Ini harus jelas yang mana yang kalau mau diboikot itu dan mana yang tidak perlu diboikot. Ini harus jelas. Kalau nggak disampaikan, akhirnya nggak jelas mau boikot yang nggak perlu diboikot, malah nggak memboikot yang harusnya diboikot. Ini kita yang belum blur, masih belum jelas, belum clear di sini. Tapi begini, asalnya memang transaksi berinteraksi muamalah dengan siapapun itu diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, biasa diperbolehkan. Padahal kita ketahui harta orang Yahudi nggak semuanya halal, ya kan? Karena bicara duniawi begitu. Bahkan beliau kemudian baju perang beliau, akhir hayat beliau masih tergadai kepada orang Yahudi, menunjukkan interaksi dengan orang Yahudi diperbolehkan. Itu sebenarnya asalnya. Dalam urusan-urusan duniawi sebenarnya kita diperbolehkan melakukan apapun. Hanya saja kondisi hari ini memang ini yang jadi permasalahan. Kondisi hari ini orang-orang yang jelas-jelas Yahudi di sana itu ya, yang kemudian mereka mencoba untuk membunuh kaum muslimin dan mungkin dengan harta yang mereka miliki mereka membeli ini, membeli itu dan ingin menghancurkan kaum muslimin. Nah, kalau memungkinkan kita bisa mengetahui 100% total, kita tahu produk ini benar nih, yang tersalur 100% benar-benar membantu orang-orang Yahudi dan untuk membunuh kaum muslimin, ini yang bisa kita boikot. Tapi masalahnya ke kita yang mana? Jadi blur, nggak jelas. Sehingga saya tidak bisa 100% mengatakan ini kita boikot, yang ini tidak. Kenapa? Infonya belum jelas, belum clear ke kita. Andaikan pemerintah termasuk juga MUI mengeluarkan ini fatwanya dengan langsung jelas produk yang ini dengan PT ini misalkan dan seterusnya, maka diboikot. Mungkin ada kemaslahatan dan pemerintah pun lihat. Karena ketika diboikot ini, lihat produksinya bukan dari sana. Kadang ada juga yang diproduksi di Indonesia. Pekerja-pekerjanya siapa? Orang Indonesia. Orang Indonesia yang bekerja siapa? Muslim juga. Tiba-tiba ntar di PHK, kehabisan pekerjaan, nggak dapat pekerjaan, ini juga akan datangkan masalah. Nah, kita harus pertimbangkan juga itu. Kalau saya pribadi, meskipun mungkin tidak memboikot secara langsung, secara utuh, kita cari yang jelas-jelas ini produk kaum muslimin, ini produk Indonesia, itu aja udah. Yang saya lebih cenderung kepadanya, mengamankan diri. Nah, jadi mencari kira-kira, oh saya tidak dapatkan yang ini, maka bisa diganti produk yang kira-kira memang benar-benar kaum muslimin atau orang-orang Indonesia yang membuatnya, atau orang-orang yang tidak ada hubungan dengan orang yang Yahudi. Itu saya kira yang lebih hikmat.
Meskipun tidak harus karena apa? Karena khawatir kita tidak tahu memboikot sesuatu yang ternyata nggak berhak untuk diboikot, yang sama sekali nggak ada hubungan dengan mereka. Ini kita katakan. Makanya bagusnya kalau bisa mungkin dimintakan dikelirkan kembali, dijelaskan kembali kepada pihak yang kemudian mengeluarkan fatwa untuk memboikot itu, yang mana produknya. Karena sepengetahuan saya sampai sekarang saya belum dapatkan secara utuh yang mana yang kemudian dilarang untuk tidak. Karena insya Allah imbasnya besar sebenarnya. Kalau seluruh kaum muslimin di seluruh dunia memboikot, itu sangat besar imbasnya. Bisa merugikan besar kerugian mereka. Tetapi masalahnya kita belum clear. Ini jadi masalah ke kita hari ini. Jadi wallahu alam bisawab. Saya juga tidak bisa memboikot secara utuh yang mana harus diboikot, karena saya tidak tahu juga mana yang harus diboikot. Kecuali kalau jelas baru saya bisa nanti sampaikan kepada sebagian jamaah kita. Wallahu alam bisawab. Nah, saya juga tidak tahu, Pak. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyikapi pertanyaan tadi, saya juga berpikirnya seperti Ustadz gitu ya. Saya juga nggak tahu apakah MUI ini kalau kita pakai ada nggak fatwa haramnya itu? Yang mana, Pak? Yang ya misalnya kan mereka sekarang kan ngajak nah, kalau kita pakai diharamkan nggak ya? Nah, maksud saya begini, Tad. Bukan pada pengharamannya, Pak, bukan. Jadi pada ajakan untuk tidak membeli. Sebenarnya itu boykot. Oh gitu ya. Itu, Karena yang berhak mengharamkan sesuatu tuh betul nggak, Tad? Cuma Allah ya? Betul. Nggak boleh menghalalkan yang haram, nggak boleh mengharamkan ya, yang halal. seperti ada kasus Rasulullah pernah dulu madu itu, betul nggak, Tad? Betul. Jadi turun ayat surah At-Talaq itu. Iya, saya pernah dengar itu. Jadi sepakat ya, Tad, kalau yang berhak mengharamkan sesuatu itu hanya Allah ya. Makasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bukan ingin bertanya, tapi memberikan klarifikasi sebenarnya. Jadi memang boykot itu, Pak, memang bukan untuk mengharamkan sebenarnya, bukan. Jadi bukan untuk mengharamkan produk, bukan. Tapi ngajak nggak perlu pakai itu sebenarnya. Tapi pakai yang lain gitu loh. Itu sebenarnya boykot itu, bukan kemudian mengharamkan. Andai kan ada orang pakai terus jadi haram, enggak dong. Enggak jadi haram. Jadi harus dipahami dulu istilah boykot itu, biar tidak salah, biar clear di kita. Jadi jangan sampai juga, tapi begini, tetap berusaha mencari kira-kira produk yang lebih baik, itu aja. Kira-kira beralih itu aja kira-kira. Bukan langsung dikatakan haram hukumnya, enggak ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagus beliau tadi membawakan surat Tahrim itu. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik. Gara-gara ada riwayat, memang beberapa riwayat Ibunda Aisyah, Ummu Salamah yang betul, bukan cemburu. Jadi beliau merasa tidak nyaman Rasul ketika habis minum madu. Kemudian kata Ibunda Aisyah, nggak enak baunya. Gara-gara mengatakan nggak enak baunya, kata Rasul, aku tidak ingin madu lagi, tidak ingin minum madu lagi. Langsung turun ayat. Jadi kata Allah, ya ayuhan nabi, hai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas Allah halalkan untukmu? Itu nggak boleh tuh. Jadi mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu milik mutlak, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu saking dahsyatnya. Tapi kembali tadi, boykot bukan mengharamkan sesuatu, bukan, tetapi ngajak agar orang tidak perlu memakai ini tapi ganti pakai yang lain gitu loh. Itu boykot ya. Wallahu a'lam bishawab. Biar tidak salah pemahaman. Baik, saya kira sudah dulu ya. Ini sudah hampir 8:30. Mudah-mudahan yang singkat dan sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.